Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semuanya kan? Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nanti Ibu absen ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kurban. Yang pertama yaitu sejarah kurban. Jadi sejarah kurban adalah dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada mulanya Nabi Ibrahim tidak percaya. Nabi Ibrahim hanya berpikir bahwa itu adalah bisikan dari setan. Namun pada mimpi yang ketiga Nabi Ibrahim baru percaya kalau mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun dengan rahmat Allah, Nabi Ismail yang akan disembelih tadi diganti dengan seekor domba. Nah, itu adalah sejarah dari kurban. Lalu, apa sih arti dari kurban itu sendiri? Nah, kurban berasal dari bahasa qarabu yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum kurban terdapat pada ayat Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana." Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban atau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat kepada sholat kami. Ini ada jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, dan kambing. Selain dari itu, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kalau misalkan ada anak-anak yang ingin berkurban ayam, boleh atau tidak? Nah, ayam adalah bukan hewan kurban. Jadi yang hewan kurban adalah 5 yang Ibu sebutkan tadi ya. Yang kedua, jenis kelamin hewan. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik jantan. Jadi hewan jantan lebih baik ya daripada hewan betina. Namun kalau misalkan murid-murid anak-anak semuanya ingin berkurban hewan betina, boleh juga. Yang ketiga, umur hewan. Yang domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti gigi, musina atau poel. Yang kedua, kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun yang sudah poel. Yang ketiga, kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk ke 3 tahun. Yang kelima, unta berumur 5 tahun lebih masuk ke 6 tahun. Nah, kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus, tidak cacat atau cedera. Lalu yang terakhir, peruntukan hewan kurban. Seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Nah, yang kedua, seekor unta, kerbau atau sapi bisa untuk 7 orang ya.
sih waktu penyembelihan hewan kurban tersebut? Nah, penyembelihan hewan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Dan juga akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik. Sebagaimana diriwayatkan Jubair bin Mut'im dalam hadis yang artinya seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Dan yang terakhir menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Lalu tempat pelaksanaannya, di mana sih Bu tempat pelaksanaannya? Apa kita boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban di rumah? Jawabannya, tempat yang paling pertama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha, namun diperbolehkan juga untuk menyembelih di rumah, di musola, atau tempat-tempat yang sudah disediakan oleh panitia kurban. Selanjutnya yaitu adalah ketentuan ibadah kurban. Jadi yang pertama ada hukum kurban. Hukum kurban sendiri ada dua. Yang pertama yaitu sunnah muakkad, yang artinya apabila kita melaksanakan kurban, kita mendapatkan pahala, dan apabila tidak melaksanakan kurban, kita juga tidak mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu ada hukum wajib. Hukum wajib di sini yang menjadikan kita wajib berkurban adalah yang pertama, jika seseorang itu bernazar untuk berkurban, dan yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ia mengatakan ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermaksud sama. Tadi penjelasan dari Ibu Guru. Ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, dibuka buku LKS-nya halaman 32. Nah, di situ ada soal ABC-nya, dikerjakan 1 sampai 25. Nanti kalau sudah selesai kita koreksi bersama-sama. Sekian penjelasan yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.